Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jeffrey Edukasi, pada hari ini kita akan membahas soal prediksi KSM Geografi tahun 2022. Adapun aturannya, soal ini hanya soal latihan yang dapat digunakan dalam mempersiapkan KSM Geografi. Kerjakan dan simak video pembahasan dengan teliti. Bantu like, share, subscribe, dan berikan tanggapannya di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita langsung aja untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama berkaitan dengan 10 konsep geografi. Dan dia yang membentangkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung dan sungai-sungai. Ini kata kuncinya ya, membentangkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung dan sungai-sungai. Nah, secara sepintas ini bahas tentang bentuk muka bumi ya, atau morfologi. Oke. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Ra'd dalam ayat ini sebenarnya sudah memuat konsep geografi, yaitu diferensiasi area. Nah, di sini tidak menjabarkan secara eksplisit tentang perbedaan dua area. Ya, misalkan kalau perbedaan dua area itu ada wilayah pegunungan, ada wilayah pantai gitu ya. Terus aksesibilitas, keterjangkauan. Di sini tidak menggambarkan keterjangkauan. Selanjutnya ada lokasi absolut. Nah, apa itu lokasi absolut? Lokasi yang tidak akan berubah, yaitu berdasarkan garis koordinat gitu ya. Nah, jadi lokasinya itu tetap ya dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Terus ada juga jarak absolut. Nah, jarak absolut itu adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan baku. Misalkan, jarak antara kota A ke kota B adalah 50 km. Nah, itu namanya adalah jarak absolut. Sedangkan jarak relatif apa? Jarak relatif adalah bagaimana cara kita menempuh suatu perjalanan. Misalkan bisa menggunakan bus, pesawat, dan lain-lain. Jadi terdapat perbedaan waktu nantinya. Terus morfologi yaitu bentuk muka bumi yang beragam. Nah, Jeffrey akan menyajikan data distribusi wilayah rawan banjir di sebuah kabupaten menggunakan bantuan ArcGIS, sehingga menghasilkan peta rawan banjir. Dengan menggunakan prinsip geografi, apakah Jeffrey dapat menyajikan fenomena geografi tersebut? Oke teman-teman, kembali lagi bahwa prinsip geografi itu ada 4. Masih ingat, yaitu ada deskripsi, interrelasi, korologi, dan persebaran. Jika kita ringkas tuh, rumusnya DIKP ya, D-I-K-P. Nah, persebaran itu maknanya sama dengan distribusi. Jadi ini kita coret aja ya. Karena persebaran itu mengandung makna yang sama dengan distribusi. Deskripsi itu menggambarkan satu fenomena geografi menggunakan bantuan bisa dalam bentuk grafik, tabel, peta. Nah, jadi jawabannya ini A ya. Karena kita menggunakan peta. Interrelasi yaitu keterkaitan antara X dengan Y. Nah, pada soal itu tidak dibahas secara eksplisit. Korologi yaitu gabungan antara deskripsi, interrelasi, dan persebaran. Selanjutnya adalah prinsip persebaran, yaitu membahas fenomena geografi yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya seperti persebaran jenis tanah, bahan tambang, dan lain-lain. Nah, di sini yang kata kuncinya itu adalah menyajikan ya data distribusi. Berarti di sini kita perlu mendeskripsikan, prinsip mendeskripsikan atau deskripsi dengan bantuan peta. Ini jawabannya A, ini jadi jawabannya E ya, morfologi. Kita masuk soal nomor 3. Nah, ini soal tentang kontur ya. Jika jarak A ke C ini ya teman-teman, 5 cm. Nah, katanya A ke C ada 5 cm. Dengan skala 1:40.000, tentukan kemiringan A ke C. Oke, masih ingat rumus kemiringan lereng? Kita buat dulu, rumus kemiringan lereng sama dengan vertikal per horizontal dikali dengan 100%, karena kan yang ditanyakan dalam persen gitu ya. Nah, vertikal itu apa? Beda tinggi ya. Beda tinggi itu kita mengurangkan tinggi dari masing-masing titik. A ke C. A ini dia memiliki ketinggian berapa? 80 ya. C dia memiliki ketinggian 20. Berarti 80 kurang 20. Ya, 80 kurang 20 hasilnya adalah 60 meter. Nah, sedangkan horizontal itu apa? Jarak sebenarnya. Cara mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta kali skala.
Di sini kita memiliki jarak pada petanya 5 kali 40.000, skalanya berarti 200.000 cm. Nah, ini teman-teman kan masih meter nih, jadi kita harus ubah dulu ke senti, berarti kita harus menambahkan 0, ya, 2 lagi. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, 1000 cm. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Oke, ini bisa dicoret dulu yang tidak dibutuhkan. Nah, ada lagi. Oke, 2 bisa dicoret juga nolnya. Oke, jadi yang tinggal 6 bagi 2 hasilnya adalah 3%. Jawabannya D. Hari Lingkungan Hidup sedunia diperingati setiap 5 Juni. Dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peringatan HLH sedunia 2022 merupakan perayaan 50 konferensi Stockholm. HLH sedunia tahun ini kembali diperingati dengan tema yang sama seperti 50 tahun yang lalu, yaitu satu rasa, satu mata menjaga bumi. Nah, ini tidak tepat. Terus satu mata menjaga bumi juga tidak tepat. Peduli bumi, peduli anak cucu nanti juga tidak tepat. Satu bumi untuk masa depan. Oke, jawabannya D ya. Boleh dicek dari sumbernya ya jika masih ragu. Kita masuk soal nomor 5. Nah, ini tentang gempa bumi, geografi fisik. Gempa bumi di Banten 2022 adalah gempa berkekuatan 6,6 yang mengguncang Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia pada 14 Januari tahun 2022, pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 52 km barat daya sumur Kabupaten Pandeglang dengan kedalaman 40 km. Gempa ini dirasakan hingga Bandung dan DKI. Gempa ini menyebabkan 738 rumah rusak. Berdasarkan lokasi dan kedalaman hiposenter, maka gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi. Oke, jawabannya apa? Gempa bumi dangkal. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya gempa bumi, mungkin teman-teman udah tahu ada gempa tektonik gitu ya. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada gempa runtuhan. Kalau tektonik itu berarti karena ada aktivitas pergerakan lempeng gitu kan. Nah, kalau vulkanik berarti ada gejala erupsi gunung api. Nah, kalau untuk runtuhan itu berarti karena ada runtuhan di sekitar biasanya ini daerah Kapur nih, daerah Kars gitu ya. Nah, di sini ada juga gempa berdasarkan hipocentrum, yaitu jarak dari pusat gempa. Yaitu ada gempa dalam, ada gempa dangkal ya. Kita buat dulu. Dalam, pertengahan, ada 3, pertengahan, dan dangkal. Nah, gempa dalam itu berkisar dari 300 hingga 700 km nih. Kilometer di bawah permukaan bumi. Kalau pertengahan 100 hingga 300. Kalau dangkal dia kecil dari 100. Nah, sedangkan di sini ada 40 km, berarti dia tergolong dangkal ya. Jawabannya B.